Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Dijaya, dan Allah yang Maha Kuasa. Maka dalam kesempatan ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan nikmat sehat lahir, nikmat sehat batin, juga kekuatan iman. Hidup kita di dunia ini pasti membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya makhluk itu yahtaju ilaihi, membutuhkan kepada Allah. Sedangkan Allah la yahtaju ilal makhluqat. Allah itu tidak butuh dengan makhluk sebetulnya. Maka dengan demikian kita selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan doa untuk orang tua kita yang sudah tiada, para kiai, para masyayikh, para muallim, guru-guru kita yang telah tiada. Semoga Allah memberikan maghfirahnya. Juga demikian kita doakan bagi sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, keluarga kita, mari doakan semoga cepat sembuh. Dan kita selalu berdoa untuk anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah. Pada subuh kali ini, pada Jumat yang penuh barokah ini, juga kita panjatkan doa khususnya kepada sahabat kita Muslim yang berada di Palestina, yang tidak henti-hentinya digempur oleh tentara Israel, sehingga ribuan anak pun menjadi korban. Anak yang tidak berdosa ikut melayang nyawanya, digempur habis-habisan oleh adulllah, musuh Allah, bukan musuh kita lagi, musuh Allah. Dan juga orang-orang yang sudah syahid, terutama para muslim dan muslimah, semoga menjadi pewangi dan menjadi harum namanya di surga kelak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La
Ya Allah ya Qadir, Ya Allah ya Qadir, Ya Sami'u ya Basir, Ya Sami'u ya Basir, Ya Sami'u ya Basir, Ya Sami'u ya Basir, Ya Mubdi'u ya Khaliq, Ya Mubdi'u ya Khaliq, Ya Mubdi'u ya Khaliq, Ya Mubdi'u ya Khaliq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hafiz ya Nasir, Ya Wakil ya Allah, Ya Hafiz ya Nasir, Ya Wakil ya Allah, Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghis, Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghis, Ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin, Ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin, Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif, Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada subuh kali ini kita teruskan kajian kita dengan hadis-hadis dari Rasul Muhammad SAW. Kita mencoba untuk membahas tentang fi fadilati haqqil aulad, yaitu keutamaan-keutamaan yang menjadi hak seorang anak. Di dalam kehidupan kita ini tidak lepas daripada antara hak dan kewajiban. Maka di sini kita akan terangkan tentang hak-hak anak yang menjadi kewajiban
seorang orang tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu, tidak sesuatu yang membanggakan walidun, seorang ayah, waladahu terhadap anaknya, Abdullah ada di hasanin, yang lebih utama daripada adab hasan, artinya menjadi akhlak yang baik, menjadikan akhlaknya yang baik. Wa qala alaihi wasallam, dan bersabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ayyu'addibar rajul, untuk memberikan satu etika, siapa ar-rajulu, seorang bapak di sini, ar-rajul, waladahu terhadap anaknya, khairun, itu sebagai kebaikan, lahu baginya, min antasaddaqa, daripada bersedekah bisoin, satu sok. Wa qala Rasulullah sallallahu, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, muliakanlah oleh kalian auladakum, anak-anak kalian, wa ahsinu, dan berikan satu hiasan, ahsinu, kebaikan, adabahum, yaitu etika dan juga akhlak mereka dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini penting bagi kita sekalian pada hari ini, kita yang sudah memiliki anak bahkan cucu, untuk memperhatikan etika dan juga perilaku anak kita. Kenapa? Karena saat ini jauh lebih banyak godaannya dengan berbagai macam hal-hal yang justru akan mempengaruhi kehidupan anak kita. Ada yang bersifat intern, juga bersifat ekstern. Maka yang pertama, coba berikanlah didikan anak kita ini mulai dengan ibda' binafsi, dengan didikan mulai dari diri kita untuk menjadi contoh anak-anak kita. Seorang anak yang masih dalam kandungan itu sudah diberikan sami'an, pendengaran. Di dalam surah Al-Insan dijelaskan,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Seorang anak yang masih dalam kandungan pun itu sudah mendengar. Jika perkataan orang tuanya, ibu dan bapaknya lemah lembut, maka didengar oleh bayi yang bakal lahir itu dengan kelembutan. Jika orang tuanya berbuat kasar, maka demikian juga itu akan ditiru oleh anaknya yang mendengar di dalam perut ibunya itu akan menjadi pendengar dengan bahasa-bahasa yang kasar. Makanya kalau ibunya yang sedang mengandung ini itu harus hati-hati, jangan sampai ada hal-hal yang terjadi yang mungkin barangkali menakutkan seorang ibu yang sedang mengandung. Kenapa? Karena itu akan berdampak juga terhadap bayinya yang dikandungnya. Jika ibunya ketakutan, bukan hanya ibu yang ketakutan, tetapi anaknya pun bakal ketakutan. Gitu. Kenapa? Karena sudah sami'an, sudah mendengar. Jika orang tuanya selalu membacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah yang senandungkan Al-Quran, maka tidak sedikit anaknya pun menjadi pendengar Al-Quran. Ada salah satunya terjadi di suatu negara. Anak yang baru lahir, baru berkata-kata, mungkin 1 tahun lah, tapi ternyata anak itu bisa meneruskan bacaan Al-Quran bapaknya. Jadi kalau bapaknya membaca Al-Quran, itu anaknya itu bisa meneruskan. Ya Allah, model kita bisa meneruskan surat Yasin ya, kata Nabi, surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu teh di dalam hati teh pasti bakal meneruskan. Nah, itu anak bisa meneruskan ayat-ayat Al-Quran, padahal anak itu baru 1 tahun 2 tahun begitu. Ternyata setelah ada penelitian dan diteliti oleh seorang peneliti, itu anak yang baru lahir itu di dalam otaknya, di filenya itu tersimpan bacaan-bacaan ayah dan ibunya tatkala di dalam kandungan yang selalu membacakan Al-Quran. Gitu. Ternyata ayahnya itu adalah sebagai pengajar Al-Quran, mufassir, menafsirkan Al-Quran sering. Ibunya juga hafidhah, itu selalu membaca Quran, menghafal Quran. Dan ternyata masuk filenya ke dalam otak anaknya. Pas waktu keluar itu di dalam otaknya itu karena mendengar itu tersimpanlah di dalam memorinya itu. Makanya anaknya itu bisa hafal begitu. Nah, maka dengan demikian pendidikan yang pertama adalah pendidikan dalam di saat waktu ibu hamil sebetulnya.
Tidak sedikit orang-orang yang banyak yang ingin anaknya pintar katanya, itu harus diberikan lagu-lagu klasik katanya oleh orang-orang itu. Bahkan ada yang jual susu disebutnya diberikan CD untuk mendengarkan lagu-lagu klasik katanya gitu. Ternyata memang betul itu lagu klasik itu bagi orang-orang yang maaf ya, orang-orang yang mungkin non muslim lah gitu. Karena mereka akrab dengan nyanyian itu, ya, dengan nyanyian itu, dengan musik itu. Tapi kita sebagai muslim dan muslimah, justru jika anak ini ingin menjadi anak yang baik, lemah lembut, dan juga pintar, bisa saja kita ini dan seharusnya kita justru melantunkan lantunan yang terbiasa menjadi kebiasaan kita. Pertama, membaca Quran, membaca sholawat, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala ibunya sedang mengandung itu, ya, itu akan membangkitkan memori-memori anaknya. Tatkala lahir, oh ternyata akrab dengan bacaan-bacaan Al-Quran, akrab dengan sholawat Nabi. Tatkala diakekahkan, itu sudah menjadi akrab dengan telinganya. Nah itu bagi kita kaum muslim dan muslimah, maka selalu membacakan ayat Quran itu lebih baik. Kemudian setelah itu ada hakul walad ala walidihi, ada hak anak dan juga menjadi tanggung jawab dan menjadi kewajiban orang tua. Apa itu? Yaitu adalah memberikan nama yang baik, ya, menjadikan mereka diberikan nama yang baik, dan nama itu adalah menjadi salah satu yang penting, karena nama itu akan nanti dipanggil di alam mahsyar dengan nama tersebut. Jangan salah memberikan namanya. Nama yang baik itu akan dipanggil oleh, ya, dengan sebutan yang baik, dan itu menjadi doa. Ada satu peristiwa pada saat Rasul Muhammad SAW, seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang anaknya yang sulit bangun di waktu siang. Jadi bangunnya itu malam, siang gak pernah bangun dia. Gitu aja, malam bangun kelayapan kemana-mana. Tapi kalau siang tidur melulu gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang tua tersebut itu, coba siapa anaknya, namanya siapa? Ternyata namanya bahasa Arab yang artinya itu adalah kelelawar. Artinya kelelawar. Kata Rasulullah SAW, yang salah itu bukan anak tabiat ini, tapi doa daripada nama itu. Nama itu yang salah. Namanya kelelawar, ya sifatnya juga seperti kelelawar. Maka kelelawar itu adalah malam kelayapan, pagi sampai siangnya itu dia terus tidur. Akhirnya Rasul menyarankan untuk ganti nama.
ganti nama dengan baik, gitu ya. Maka memberikan nama itu adalah tidak segampang, harus menjadi suatu memberikan nama itu adalah sebuah pemberian yang nanti akan turun temurun, yang jangka panjang. Itu yang paling pokok, yang paling. Yang kedua, hakul walad ala walidihi, yaitu mengkhitan. Kalau anak laki-laki ya, itu mengkhitan atau juga diakekahkan. Nah, diakekahkan biasa pemberi nama itu satu paket dengan akikah. Akikah itu adalah tebusan, ya, tebusan kepada anak yang baru dilahirkan. Memang ketentuannya akikah ini itu jika anak laki-laki, maka Rasul Muhammad SAW menyarankan untuk memotong 2 ekor kambing. Itu apabila perempuan anaknya, maka cukup 1 ekor kambing. Tapi demikian karena agama ini adalah tidak memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apabila tidak sanggup, sekarang 2, 1 pun boleh. Itu. Ada juga yang tidak bisa ini dengan domba karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, maka bersedekahlah. Bersedekahlah yang seharusnya itu adalah menggunting rambut, rambutnya ditimbang, dan timbangan rambutnya itu ditimbang dengan seberat emas itu. Harga emasnya agak banyak. Kalau rambutnya ini tebal-tebal, ini bisa saja 2 gram. Ya, 2 gram kali sekian itu gampang. Kalau sekarang harganya 800 kali 2 gram berarti 1.600.000. Itu harus mengeluarkan untuk sedekahnya. Itu banyak. Baik. Nah, apabila itu laki-laki kemudian dikhitan. Nah, dikhitan ini ternyata ada 2 macam. Kalau dikhitan untuk laki-laki itu sunnat bimana wajib, menjadi sunnah bimana wajib. Jadi laki-laki mau disunat silakan, tidak sunat juga tidak silakan. Tetapi karena melihat daruratnya, itu takutnya ada kotoran air kencing yang sulit dibersihkan, maka mananya menjadi wajib. Gitu. Maka seorang muslim anaknya sebaiknya itu dikhitan. Dikhitan kemudian dibersihkan tuh. Dan ini ternyata faedahnya luar biasa. Yang pertama adalah supaya lebih bersih dan tidak sulit untuk membersihkan tatkala tidak istinja. Tetapi bagi perempuan bagaimana? Nah, ini ada perbedaan nih, perbedaan sikap. Di dalam Islam itu, di dalam kitab itu, bahwa mengkhitan perempuan itu mustahabun. Mustahab itu artinya disukai, gitu, lebih baik. Berarti tidak seperti dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu sunnah bimana wajib, makanya disebut sunnatan. Tapi maknanya wajib karena sulitnya nanti tatkala istinja. Tapi untuk perempuan mustahab saja. Mustahab itu artinya
lebih disukai, ya mustahab. Tapi sebagian di era sekarang ini justru ada yang menyatakan bahwa perempuan di khitan ini itu menjadi tindakan kekerasan, katanya, gitu. Menjadi tindakan kekerasan. Pernah saya mengikuti seminar, yaitu yang datangnya dengan orang-orang yang mungkin ini dari tafsiran Barat, ya, itu menyatakan begitu. Jadi anak perempuan yang lahir itu tidak boleh disunat, ya, dihitan, katanya. Kenapa? Karena akan mengganggu salah satu organ tubuhnya, ya, makanya itu menjadi tindakan kekerasan. Tetapi dalam Islam itu mustahab. Untuk apa? Di dalam satu kitab yang saya baca pada waktu itu di satu pesantren di Al-Wasilah itu kenapa ada manfaatnya perempuan dihitan itu? Karena tatkala waktu murahib, waktu menjadi perempuan itu beranjak kepada balik, kalau yang tidak dihitan itu yatlubul rijal, jadi agak kurang rasa malunya, gitu. Jadi rasa malunya lebih tidak terkontrol daripada yang dihitan. Itu yang saya baca waktu itu, ya. Nah, itu dihitan. Kemudian yang ketiga, hakul walad ala walidihi, hak anak dan itu menjadi tanggung jawab orang tuanya adalah untuk tarbiyah, tadrib, melatih dia dengan apa? Min adamin hasanin, dengan etika yang baik. Etika yang baik itu mulai dari berangkat dari rumah tangga, gitu. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan di rumah. Jika anak dibiasakan masuk rumah salam dulu, gitu. Dan semuanya orang yang masuk rumah itu salam dulu. Orang tua, bahkan jika tidak ada orang pun itu sunat untuk masuk ke dalam rumah itu salam dulu. Padahal belum siapa-siapa, kuncinya juga dibawa, pas dibuka tetap salam. Itu sunnah, ya. Assalamualaikum. Kenapa kita berikan salam kepada yang berada di rumah? Mungkin saja itu adalah makhluk-makhluk Allah yang suka diberi salam. Jadi salam itu bukan hanya kepada, apalagi kalau ada orangnya yang di dalam, berikan salam. Itu kebiasaan-kebiasaan yang, ya, bahasa Sundanya tidak pirak, ini terpirak, tapi itu akan menjadikan sebuah kebiasaan dan menjadi budaya di rumah kita. Berikan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dijawab oleh di dalam waalaikumsalam, itu doa. Kemudian selanjutnya dibiasakan di rumah kita berbicara lemah lembut. Apabila lemah lembut itu, maka insya Allah di sekitar rumah kita ini dengan penuh kelembutan, bahasanya yang indah, menyenangkan, gitu. Berikan juga satu pujian kepada anak. Tidak apa-apa kita memuji kepada anak yang soleh, anak yang baik, anak yang pintar, nggak apa-apa, itu doa. Apalagi seorang ibu mah wajib mendoakan anaknya dengan doa yang baik, gitu kan. Kemudian yang keempat, hakul walad ala walidihi, yang menjadi hak anak dan menjadi kewajiban orang tua itu adalah jika itu anak perempuan kita menjadi walinya, menikahkanlah.
Kemudian berikan jodoh yang baik, ya, menikahkan dengan pasangan yang baik. Kemudian juga doakan mereka, ya, supaya menjadi anak-anak yang bisa berumah tangga yang baik. Doanya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua harus mendoakan anaknya. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Putra dan cucunya didoakan. Alangkah indahnya apabila anaknya berdoa untuk orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Indah itu. Saling mendoakan, orang tua mendoakan anaknya, anaknya mendoakan. Tatkala orang tuanya sudah tiada, kita doakan juga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk orang tua laki-lakinya, bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, doakan. Apabila ibunya meninggal, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus berdoa. Itu alangkah baiknya. Kita doa ini adalah tembus, bukan hanya di dunia, tapi sampai di alam barzakh. Doa itu tembus, itu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini. Doa kita panjatkan kepada orang-orang yang sudah tiada, semoga menjadi orang-orang yang diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di alam kuburnya. Juga demikian orang-orang yang berada di negeri Palestina, khususnya yang sekarang ini banyak korban-korban ini, kita doakan mereka supaya menjadi hamba-hamba Allah yang dijemput lagi ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin fi anha'il alam. Allahumma sallimna wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin fi Palestin. Allahumma inna nasta'firuka. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma na'udzubika minal ajzi wal kasbi wal ghalati wal rijal. Allahumma inni asbahtu syuka wa syuka hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illallah wahdaka la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu tabarakallahi wa rabbul 'arsyil 'azim. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.